Polemik Pondok Pesantren Al Zaitun belum juga usai. Dari kasus hukumnya, Barreskrim Polri telah menaikkan status kasus dugaan penistaan agama Panji Gumilang menjadi penyidikan, namun hingga saat ini belum ada tersangka yang diumumkan. Kemudian dari sisi dugaan penyimpangan tafsir agama, Majelis Ulama Indonesia mengatakan akan segera mengeluarkan fatwa pada pekan ini, namun juga belum diumumkan. Tapi di sisi lain, ribuan santri masih harus mengenyam pendidikan di Ponpes Al Zaitun. Lalu sebenarnya akar masalahnya ada di mana? Kita akan melihat dari kacamata media bersama dengan Standard and Practices CNN Indonesia, Dewi Savitri. Selamat malam Mbak Desaf. Selamat malam Saza, apa kabar? Mbak Desaf, pada dialog saya dengan MUI mengatakan bahwa sebenarnya akar dari kesesatan ini, dugaan kesesatan di Al Zaitun adalah Panji Gumilang. Sebenarnya bagaimana melihat polemik ini, individu Panji kah sebagai pemimpin yang harus dicabut dari Al Zaitun untuk memecah polemik ini, atau sebenarnya Al Zaitun secara institusi juga disinyalir memang sudah menyimpang mengingat ada dugaan Al Zaitun ini sebagai pusat kaderisasi NII? Ya, Saza, ini adalah pertanyaan yang sudah berumur lebih dari 21 tahun ya. Waktu saya mulai jadi wartawan lebih dari 20 tahun yang lalu, salah satu liputan awal yang waktu itu menjadi liputan yang paling mengemuka di Indonesia adalah tentang Al Zaitun. Isunya kurang lebih hampir sama, ya. Bahwa ada dugaan ajaran sesat diajarkan di sana, ajaran Islam yang sesat diajarkan di sana, yang menyuarakan waktu itu juga Majelis Ulama Indonesia. Dan kemudian ada dugaan terjadi pengumpulan dana yang masif untuk gerakan yang dipercayai waktu itu ya, quote unquote, sebagai negara Islam Indonesia, NII. Dan kemudian ada isu-isu kembangannya gitu ya, isu-isu tambahannya seperti apakah tempat ini dilindungi oleh lembaga negara seperti para pejabat militer misalnya, apakah ini dilindungi oleh pejabat badan intelijen misalnya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah sekarang isu ini muncul kembali dalam bentuk yang kurang lebih lagi-lagi sama. Menjawab pertanyaan saya tadi, apakah persoalannya ada di Panji Gumilang sebagai seorang pemimpin dari sebuah lembaga pendidikan yang begitu besar, atau persoalannya ada di sistem di tempat itu, di mana tempat itu dipakai, dalam hal ini Al Zaitun ya, sebagai lokasi untuk menyebarkan ajaran yang dianggap sesat oleh sekelompok orang, termasuk diantaranya Majelis Ulama Indonesia. Nah, dari redaksi kita melihat ini ada beberapa isu yang terpisah dan sebaiknya dipisahkan. Pertama, isu-isu menyangkut kebebasan ekspresi dan memeluk ajaran agama. Sekelompok pegiat hak asasi yang menamakan diri sebagai koalisi masyarakat sipil sudah mendesak kepolisian agar kalau persoalannya adalah persoalan-persoalan apa yang disebut sebagai ajaran sesat, maka sebaiknya dugaan terhadap Panji Gumilang ini di drop saja, karena itu nanti bisa jadi isu-isu yang sangat liar. Kita tahu di Indonesia kasus penistaan agama sudah makan banyak korban gitu ya, dan dalam kasus-kasus tersebut selalu muncul apa yang oleh sebagian orang dianggap tidak jelas. Penistaannya di mana, atas dasar apa, siapa yang menentukan tafsir atas penistaan dan tidak penistaan itu. Yang kedua, ada insinuasi lain, indikasi lain bahwa terjadi bahwa diduga terjadi kasus kriminal. Nah, bentuknya apa persisnya? Apakah ini kelanjutan dari tuduhan lama pengumpulan dana yang sangat masif untuk NII, atau persoalan lain seperti yang diungkap Jumat lalu misalnya oleh Menko Polhukam Mahfud MD yang mengatakan bahwa Panji Gumilang dan Al Zaitun ini punya lebih dari 280 rekening. Untuk rekening bank ini ya, untuk apa rekening-rekening itu? Apakah digunakan untuk menampung uang dari jalan-jalan yang tidak benar dan seterusnya? Ini katanya sedang diperiksa oleh PPATK. Jadi beberapa kasus ini sebaiknya dipisahkan, dan kita di redaksi kita ingin melihat bahwa ada kejelasan bagi masing-masing kasus ini, sehingga nanti tidak 20 tahun muncul lagi kasus yang sama, kira-kira gitu saja. Setidaknya ada 3 poin tadi, saya akan bahas satu persatu Mbak Desaf. Yang pertama, tadi Mbak Desaf mengatakan mengenai persoalan ajaran sesat, kemudian penistaan agama.
dimohon jika memang urusannya penistaan agama ini di-drop saja karena takut menimbulkan banyak korban lagi. Kita ingat bahwa penistaan agama ini pernah muncul pada saat pilkada kemarin. Ini muncul lagi pada saat pemilu. Apakah ini juga disinyalir atau bisa berpotensi digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan? Yang memohon tadi adalah kelompok masyarakat sipil ya. Kita di media menyoroti ini sebagai salah satu suara kelompok sipil yang penting didengar gitu ya. Nah, berkait dengan dulu munculnya pas pilkada ya, Pak Basuki Cahayapurnama kena kasus hukum dan kemudian kita tahu rentetan berikutnya apa. Dan saya kira betul ya, persoalan dugaan kasus penistaan agama adalah apakah pas pilkada, apakah pas pilpres atau pada saat-saat yang lain itu selalu mendapat perhatian yang luar biasa besarnya di Indonesia. Dan karena itu ini buat kita di redaksi ini menimbulkan salah satu reminder gitu ya, pengingat untuk kita masing-masing gitu ya. Di redaksi di seluruh Indonesia secara nasional, secara regional kita menghadapi banyak sekali problem, kita menghadapi banyak sekali masalah. Ada persoalan pemilu, ada persoalan dugaan calon-calon yang melanggar aturan kampanye pilpres, ada persoalan El Nino, ada persoalan harga bahan pokok yang semakin naik harganya dan seterusnya. Kemudian muncul kasus Al Zaitun ini ya, tidak untuk mengatakan bahwa kasus ini tidak penting, tetapi untuk menggarisbawahi bahwa sangat penting bagi aparat maupun bagi pejabat pemerintah untuk mendudukkan kasus ini dengan seterangnya gitu, supaya kita ya, baik yang di redaksi maupun yang di luar redaksi tidak terus-menerus dihabiskan energinya untuk melihat ini, sementara ada begitu banyak persoalan lain yang memerlukan perhatian kita. Kemudian tadi Mbak Desaf juga menyinggung mengenai relasi Panji Gumilang dengan yang diduga para pejabat, para jenderal, berkaitan juga dengan NII, dengan BIN. Ada petinggi BIN terdahulu, Hendro, ini mengatakan memang menggalang Panji Gumilang untuk melawan NII, dan saat ini menurut Panji Gumilang bahwa sejak saat itu NII hingga saat ini sudah tidak aktif. Itu satu. Dan yang kedua adalah, dan sejak saat itu juga digalang oleh BIN, itulah pintu masuk kedekatan Panji Gumilang dengan para jenderal. Bagaimana melihat hal ini, Mbak? Dari 21 tahun yang lalu, adakah perbedaan, adakah pergeseran? Saya kira mereka-mereka yang katakanlah terlibat dalam pengusutan kasus ini 21 tahun yang lalu ya. Waktu itu ada Pak Muldoko yang sekarang menjadi kepala kantor KSP, ada Pak Hendro Priyono yang waktu itu membawahi BIN, semuanya masih ada, dan karena itu tentu mudah saja gitu ya untuk melihat sebenarnya apa sih persoalannya waktu itu dan sekarang. Yang bisa kita baca pernyataan beliau-beliau di media massa adalah bahwa dua-duanya mengatakan tidak ada persoalan pelanggaran Pancasila yang terjadi di Al Zaitun, yang diajarkan adalah ajaran-ajaran yang toleran, ajaran agama Islam yang sama seperti di luar, dan tidak ada pelanggaran-pelanggaran berkaitan dengan praktek-praktek keindonesiaan yang menjurus pada NI. Itu yang kita baca waktu itu. Beberapa hari yang lalu kita dengar dari Pak Muldoko hal yang sama, ditambahkan dengan bahwa saya tidak punya hubungan spesial gitu ya. Kira-kira begitulah. Saya tidak ada hubungan spesial dengan Panji Gumilang ini. Tetapi yang jelas sampai sekarang di tengah-tengah publik ya, kalau Anda mengikuti bagaimana beredar postingan dari satu grup WhatsApp ke grup WhatsApp yang lain yang banyak sekali jumlahnya di Indonesia saat ini, sering muncul selentingan bahwa sebenarnya Panji Gumilang itu selamat selama 21 tahun memang karena dilindungi. Nah, bahwa sudah disampaikan narasi seperti itu ya, sebelumnya sudah disebut tidak ada dan seterusnya, masih muncul selentingan ini, saya kira mengindikasikan bahwa memang ada kelompok publik yang memang tidak terlalu mudah percaya gitu ya, bahwa kalau dibilang tidak itu berarti betul-betul tidak. Saya kira
itu tantangannya di situ ya, bagi pemerintah untuk benar-benar mengatakan, terutama apakah pejabat intelijen, apakah pejabat militer atau pejabat manapun, untuk betul-betul menyampaikan dan memberikan bukti ya, bukan sekedar naratif bahwa memang tidak ada hubungan antara apa yang terjadi di Indramayu ya, di Al Zaitun ini dengan apa yang terjadi dalam pemerintahan. Dua hal yang berbeda, dan tidak ada dan terutama tidak ada intervensi dalam kasus ini, karena kita juga mendengar bahwa beberapa kesaksian beberapa orang yang menyebut dirinya pernah dekat dengan Al Zaitun bahwa Panji Gumilang ini dilindungi. Nah, kita ingin mendengar langsung dari mereka yang berkait bahwa itu tidak ada, itu tidak benar. Barangkali dengan begitu maka persoalan ini menjadi sedikit lebih terang. Itu belum terjadi, jadi itu kita masih tunggu saja. Semua yang terkait saat ini masih ada dan harus segera setidaknya memberikan bukti-bukti agar masyarakat bisa lebih percaya. Seperti itu ya Mbak Desaf. Kemudian mengenai kasus kriminalnya, ini sebenarnya di Barreskrim Polri kan sudah naik kasusnya ke penyidikan, tapi hingga saat ini belum kunjung ditetapkan siapa tersangkanya. Mahfud MD Menko Polhukam ini juga sebenarnya mendorong agar status hukumnya, kasus hukumnya benar-benar terang benderang. PPATK tadi Mbak Desaf juga mengatakan saat ini sedang melakukan investigasi terhadap ratusan rekening milik Panji Gumilang, 33 milik Al Zaitun dengan transaksi triliunan rupiah. Bagaimana melihat hal ini, Mbak? Saya kira peran PPATK menjadi sangat penting ya. Patut disayangkan bahwa ketika menyampaikan sekian ratus rekening itu, Pak Mahfud tidak cukup punya amunisi untuk menyatakan betul terjadi pelanggaran atau indikasinya begini-begini atau tidak. Sehingga kemudian informasi ini lagi-lagi menjadi salah satu bola liar yang katakanlah dengan tanda kutip gitu ya, bisa disundul ke sana ke sini gitu. Apakah sebuah pondok pesantren itu lazim punya uang triliunan rupiah? Untuk apa lalu lintasnya gitu ya? Tentu saja kita harus juga memahami bahwa tidak ada aturan hukum yang dilanggar dengan seseorang memiliki ratusan rekening. Kalau memang kaya raya gitu ya, dan dilakukan dengan cara-cara yang legal, kenapa tidak gitu ya. Tetapi kemudian pertanyaan-pertanyaan itulah yang harus dicarikan jawabannya oleh aparat, karena sekarang persoalannya sudah masuk ke ranah penyidikan ya. Setelah penyidikan, penyelidikan, dan setelah itu maka harusnya yang terjadi adalah sebuah kejelasan gitu. Sebenarnya persoalannya jadi apa? Apakah tuduhan bahwa ada mobilisasi dana dari jalan-jalan yang tidak halal itu benar terjadi, jalan-jalan yang melanggar hukum maksudnya, itu benar terjadi? Kalau ya, apa bentuknya? Apa buktinya? Bagaimana publik bisa diyakinkan bahwa ini adalah penyelesaian jalur pemrosesan kasus yang seharusnya secara hukum saja. Polemik ini harus segera diakhiri ya Mbak, karena jangan sampai 5.000 lebih santri yang ada di sana justru menjadi korban. Baik, terima kasih Standard and Practices CNN Indonesia, Dewi Savitri telah bergabung bersama kami malam hari ini di Prime News.